Di video kali ini saya akan membahas sequel kedua dari film The Hill Have Eyes yang dirilis pada tahun 2007. Jadi film ini ceritanya 2 tahun setelah pembantaian keluarga Carter di gurun New Mexico. Saya nggak akan banyak spoiler di awal. Seperti apa ceritanya? Yuk langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Oh ya, bagi kalian yang belum menonton sequel pertamanya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang akan melahirkan. Ternyata wanita itu dipaksa oleh mutan untuk berkembang biak. Namun setelah tahu bayinya yang dilahirkan itu mati, maka mutan Papa Heads marah dan akan membunuh ibunya. Ya, tugas para mutan ini selain memakan daging manusia yang diculiknya, dia juga menculik para wanita turis, diperkosa dan dibiarkan hamil sampai melahirkan, dan terus seperti itu berkembang biak. Menyusul peristiwa di film pertama, Departemen Amerika Serikat mengirimkan pasukan militer untuk menduduki lokasi dan memusnahkan sisa para mutan tersebut. Kolonel Reading dan 3 ilmuwan yang bekerja di bidang itu ditugaskan untuk memasang sistem pengawasan. Namun yang terjadi di luar dugaan mereka. Satu persatu dari mereka malah diserang oleh mutan itu. Hi. Are you lost? Do you have a name? My name is Dr. Foster. Run away? Foster! Beberapa hari kemudian setelah pembantaian itu berlangsung, sekelompok pengawal nasional dalam pelatihan yang dipimpin oleh Sir Sanser dikirim ke gurun sektor 16 untuk memasok para ilmuwan. Akhirnya mereka tiba dan menemukan base camp yang ditinggalkan setelah serangan mutan itu. Di sana sangat sepi tanpa adanya tanda-tanda kehidupan dari kru sebelumnya. Sir Sanser menugaskan mereka menyelidiki setiap tempat untuk mendapati suatu bukti. Ketika para prajurit menerima panggilan mara bahaya yang samar, sang sersan pun mengatur misi pencarian dan penyelamatan melalui perbukitan. Nepelin dan Amber berjaga-jaga di base camp, sedangkan yang lainnya ikut bersama sersan. Saat dalam perjalanan akan menaiki bukit, tiba-tiba salah satu prajurit yang bernama Mickey terperosok ke dalam lubang. Kejadian itu mengakibatkan kakinya Mickey terkilir, dan karena hal itu sang sersan pun menyuruh Mickey kembali ke camp. Deep, 100 years old. Di sisi lain, Nepelin merasa ketakutan setelahnya melihat ada tangan yang muncul ke permukaan toilet. Dia pun keluar sambil berteriak. Amber yang penasaran pun pergi untuk memeriksanya. Tapi tiba-tiba dia menemukan Dr. Wilson yang sudah dalam keadaan luka penuh sayatan. Mereka berdua pun membersihkan tubuhnya Dr. Wilson sambil menanyakan siapa yang melakukan semua ini. Tapi Dr. Wilson hanya berkata bahwa mereka ada di sini, tanpa tahu apa maksudnya. Setelah itu Dr. Wilson pun tewas sebelum memperingatkan tentang bahayanya tempat ini. Who did this to you? Lalu mereka berdua diserang oleh mutan secara diam-diam. Mutan itu membakar transportasi mereka dan mengambil persenjataannya agar mereka tidak bisa pergi dari sana. Setelah itu Amber lari ke arah bukit untuk memperingatkan yang lainnya. Namun di dalam perjalanan Amber diserang oleh mutan Stabber. Stabber mencoba untuk memperkosa Amber. Beruntung ia diselamatkan oleh Mickey dengan cara membidik dan menembaknya sehingga mengenai bahunya. Akhirnya mutan Stabber masuk ke dalam lubang yang ada di bukit itu.
Ketika Mickey akan menghampiri Amber, tiba-tiba saja kakinya ditarik ke dalam lubang bebatuan oleh mutan Stabber hingga ia tewas seketika itu juga. Di sisi lain, mereka yang sedang menaiki bukit dikagetkan dengan keberadaan mayat Dr. Foster yang terluka dan berlumuran darah. Suasana kini semakin menegangkan, ditambah lagi Amber dan Nepelin yang tidak bisa dihubungi. Dr. Paul Foster. Looks like we found one of our scientists. Stark 9. Amber, this is Spitter. Read me? Over. 9. Stark 9. Amber, this is Spitter. You read me? There's too much interference. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanannya, tapi tiba-tiba mereka diserang oleh salah satu mutan. Aksi tembak-tembakan pun terjadi di sini. Sang sersan muncul dan secara tidak sengaja prajurit yang bernama Spitter menembaknya hingga tewas saat itu juga. Di waktu yang bersamaan, Nepelin dan Amber pun datang. Mereka semua membawa mayat sersan menuruni bukit menuju base camp-nya. Berkurangnya anggota membuat mereka semua tersadar bahwa saat ini pertahananlah yang dibutuhkan oleh mereka. Namun saat itu prajurit Spitter juga terbunuh setelah salah satu dari mutan itu mensabotase talinya, waktu dia mencoba menurunkan mayat sersan ke bawah bukit. Sorry, Spitter. It's the only way. Dengan sisa perlengkapan yang ada, mereka pun berniat kembali ke base camp-nya. Dengan penuh rasa was-was, mereka pun berjalan secara perlahan dan penuh hati-hati. Tapi tiba-tiba mereka menemukan Kolonel Reading yang terluka parah dan berhasil terlepas dari serangan mutan itu. Kolonel Reading pun mengatakan tentang rencana para mutan itu untuk membunuh mereka semua, kecuali para wanita-wanitanya dibiarkan tetap hidup. Tujuannya agar mereka semua bisa mendapatkan generasi-generasi mutan yang baru dengan cara memaksa para wanitanya agar berkembang biak dan memberitahu rute keluar dari penambangan sebelum ia melakukan bunuh diri. Akhirnya mereka menjebak mutan itu agar keluar dari persembunyiannya dengan cara menyuruh para wanita duduk di bebatuan. Di saat mutan Stabber keluar, dengan cepat mereka menembakinya hingga tewas. Missy yang ingin kencing pun mencari tempat sepi. Sesampainya di sana, dia ditangkap oleh mutan bunglon dari belakang. Teriakan Missy terdengar oleh mereka dan langsung menghampiri sumber suara itu. Ternyata Missy dibawa ke dalam goa. Perlahan mereka masuk ke goa itu dan memeriksa tempat di sana. Sementara itu, prajurit yang bernama Stem berpisah dari mereka menuju keluar. Ia beralasan akan pergi mencari bala bantuan. Tebing demi tebing pun ia berhasil lewati. Tapi naas, belum sampai ke bawah, dirinya ditemukan oleh mutan Ledge dan langsung membunuhnya. Di sisi lain, Nepelin dan Amber terkena jebakan yang mengakibatkan dirinya masuk ke dalam lubang dan terpisah dari prajurit lainnya. Sedangkan di tempat lain, Missy bernasib malang. Dia dipaksa oleh mutan Papa Heads untuk berkembang biak. Kemudian Nepelin dan Amber bertemu dengan mutan Chameleon. Baku hantam pun terjadi lagi di sini. Yang singkat cerita, mereka berdua berhasil mengalahkannya. Tapi tidak berselang lama, mutan lain yang buta menuju ke arahnya. Dia merasakan kehadiran mereka dengan penciuman yang tajam.
Perlahan mereka mundur menghindari mutan buta itu. Tapi tiba-tiba mereka terjatuh ke sebuah ruangan rahasia, di mana mereka bertemu dengan mutan yang baik bernama Hansel. Kalau kalian ingat, dia adalah mutan yang bertemu dengan Dr. Foster dan menyuruh lari dari sana. Kemudian di tempat lain, prajurit yang bernama Krang dan Delmart bertemu dengan mutan yang buta dengan membawa senjata sambil menembakkannya ke segala arah. Akibat hal itu membuat Delmart terkena tembakannya. Beruntung Krang masih mempunyai peluru untuk menembak mutan buta itu hingga tewas. Teriakan Krang terdengar oleh Nepelin dan Amber. Nepelin yang berada di ruang tersembunyi pun memanggil Krang dan Delmart. Setelah mereka berkumpul, mutan Hansel menunjukkan mereka jalan untuk keluar, meskipun harus melewati ruangan eksekusi para mutan memotong-motong tubuh manusia. Delmart yang terkena tembakan pun harus tewas setelah kehabisan banyak darah. Terjadi sedikit perselisihan di antara mereka yang tersisa, di mana Krang tidak mau melanjutkan untuk mencari misi karena dia beranggapan misi pasti sudah tewas oleh mereka. Sedangkan Amber bersikeras tetap mencari misi, dan akhirnya Nepelin pun ikut bersama Amber untuk mencari misi. Sedangkan Krang menemukan sebuah pintu berlapiskan papan kayu. Ia mencoba mendobraknya dan menemukan dinamit di sebuah box. Mutan Hansel sudah memperingatinya agar jangan menyentuh barang tersebut. Karena takut dengan ledakan dinamit itu, mutan Hansel pun pergi dari sana. Dan benar saja, ketika Krang membawa dinamit tersebut, ada benda yang memicu saklar dinamit itu jatuh. Dan ternyata itu adalah sebuah jebakan yang sudah dipasang oleh mereka dan mengaitkan box tersebut dengan tombol saklar. Kemudian Nepelin dan Amber mendengar teriakan misi yang sedang diperkosa oleh Papa Heads. Mereka berdua pun berjalan mencari sumber suara tersebut. Sesampainya di sebuah ruangan, mereka kembali diserang oleh mutan Ledge. Dan pertarungan pun terjadi lagi. Yang singkat cerita, mereka berdua berhasil mengalahkan mutan Ledge hingga tewas. Setelah membunuhnya, mereka berjalan lagi dan menemukan misi yang sedang ditanam paksa oleh Papa Heads. Amber memiliki ide akan mengalihkan pergerakannya dengan cara menggunakan ponsel miliknya misi. Dia memutar rekaman video yang ada di ponselnya, sehingga hal itu memicu suara yang keras. Dan benar saja, ketika rekaman itu diputar di ruangan lain, seketika aksinya itu terhenti dan mutan itu mencari sumber suaranya. Dan mereka pun berhasil membebaskan misi. Akan tetapi Papa Heads yang sadar telah dikelabui bergegas kembali ke tempat misi dan menyerang mereka. Terjadi lagi perkelahian yang hebat di antara mereka. Yang singkat cerita, perkelahian dimenangkan oleh mereka dengan cara membunuh mutan Papa Heads dengan bayonet. Di akhir film mereka bertiga selamat dan berhasil keluar dari gua itu. Tanpa mereka sadari, mereka sedang diawasi oleh mutan yang tidak dikenal menggunakan peralatan para ilmuwan yang ada di awal film. Namun sayangnya, film pun harus berakhir.
Ugh.